Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal akhawat al-mahbubat al-fadilat, kaifa halukun? La'allakunna fi sihha wal afiyah fi 'aunillahi ta'ala. أخواتي في الله، إن شاء الله في هذا اليوم المبارك سنستمر دراستنا في مادة الفقه الميسر. والآن الحمد لله وصلنا إلى باب الوضوء. قد تكلمنا بعض ما يتعلق بالوضوء في محاضرة القديمة الماضية، والآن إن شاء الله سنستمر ما يتعلق بالوضوء. Nanti ila dalil masyru'iyatil wudu. Dalil tentang disyariatkannya wudu. Ad-dalilul awal Al-Quran. Ada 3 dalil. Yang pertama dalil Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga tanganmu sampai dengan siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi di sini disuruh basuh semuanya kecuali yang kepala. Kepala cukup disapu seperti kita qad ta'allamna ams, ya, seperti yang kita bahas kemarin. Natilah ad-dalil asani, as-sunnah min as-sunnah. La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas, apabila dia berhadas sehingga dia berwudu, sampai dia berwudu, ya. Jadi harus wudu dulu baru salat. Kemudian ada dalil tsalits al-ijma'. In aqada ijma'ul muslimin ala masyru'iyyatil wudu min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza. Semua orang muslim telah bersepakat bahwa wudu itu disyariatkan dari sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, ila yaumina hadza. Maka otomatis kita tahu bahwa wudu itu disyariatkan. Kenapa? Karena dari zaman dulu sampai sekarang orang berwudu. Kita melihat orang-orang berwudu. Tanpa kita tahu dalil-dalil Al-Quran atau As-Sunnah bahwa wudu itu wajib, kita udah tahu nih. Kita selalu melihat orang-orang berwudu, gitu ya, dari sejak zamannya Nabi sampai sekarang. Makanya otomatis kita tahu itu disyariatkan. Cuma fadlul wudu, keutamaan wudu. Nah, apabila kita ingin konsisten mengerjakan suatu amalan, kita harus tahu dulu. Biasanya nih, kita harus tahu dulu keutamaan-keutamaannya sehingga kita lebih bersemangat untuk melakukannya. Nah, ini keutamaan wudu. Warada fi fadlil wudu ahadits katsirah, minha, sangat banyak hadis yang bercerita tentang keutamaan wudu, ya, membahas tentang keutamaan wudu. Tapi kita hanya mengambil 2 hari ini. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan dikumpulkan, akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya. Ini udah kita bahas kemarin, ya. Yang bercahaya apa? Wajah, tangan, dan kaki. Karena bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang bisa melebihkan basuhan ketika berwudu,
maka kerjakanlah. Misalnya yang kemarin kita bahas, harusnya tangan sampai siku tapi kita lebihkan, gitu ya. Siapa yang bisa, maka lebihkanlah. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adhafirihi." Barang siapa yang berwudu, kemudian dia membaguskan wudunya, maka akan keluar dosa-dosanya, akan terhapus dosa-dosanya dari badannya, min jasadihi hatta takhruja min tahti adhafirihi, bahkan sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Jadi basuhan wudu itu membawa dosa-dosa yang ada di tubuh kita. Masya Allah ya. Na'ti ila ma yajibu lahul wudu. Apa yang diwajibkan untuk berwudu? Maksudnya wudu itu kapan aja sih wajibnya? Hanya ada dua. Yang pertama, ketika sholat, as-sholatu mutlaqan, sholat. Baik itu salat wajib, salat fardu, atau salat sunnah. Dan yang kedua, at-tawaf bil Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Itu wajib wudu ya, wajib. Sedangkan yang sunnahnya banyak. Nanti akan kita lihat. Nah ini dia, ma yustahabbu lahul wudu. Apa sunnah-sunnah wudu yang disunahkan ketika maksudnya wudu itu disunahkan ketika hendak, yang pertama, inda dzikrillahi ta'ala, ketika berzikir kepada Allah Ta'ala, itu disunahkan untuk wudu. Yang kedua, indan naum, ketika hendak tidur. Kita udah bahas kemarin, akan didoakan oleh malaikat siapa yang tidur dalam keadaan berwudu. Ketiga, inda tilawatil Quran, ketika hendak membaca Al-Quran. Keempat, lil junub idza arada al-akal aw asy-syurb aw an-naum, untuk orang yang junub apabila dia hendak makan atau minum atau tidur. Kemudian yang kelima, qabla al-ghusl, sebelum mandi. Kita udah bahas ya, sunnah disunahkan sebelum mandi wajib itu untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian likulli shalah, ketika hendak sholat. Ketika hendak sholat, maksudnya untuk setiap sholat, gitu ya. Untuk setiap sholat, untuk setiap kali sholat. Misalnya nih, ustazah wudu di sholat maghrib. Kemudian ketika masuk waktu isya, ustazah masih punya wudu, belum batal. Nah, kita boleh langsung sholat, ustazah boleh langsung sholat, tapi disunnahkan, yustahabbu an yatawadda, disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu, ya, untuk setiap sholat. Yang ketujuh, inda kulli hadatsin, ketika berhadas. Ini contoh Bilal kemarin ya. Ketika batal langsung wudu lagi. Bilal ditanyakan oleh Rasulullah, apa yang membuat sendalmu kedengaran di surga? Engkau mendahuluiku untuk masuk surga, karena sendalnya udah ketahuan. Oh, udah kedengaran di surga. Kemudian Bilal menjawab, dia selalu wudu. Apabila batal wudu lagi, batal wudu lagi, gitu ya. Kemudian 8, minal qai, ketika muntah itu juga disunahkan untuk wudu. Yang ke-9, man hamalal mait, ketika mengusung jenazah atau membawa jenazah, itu juga disunahkan untuk wudu. Berarti ada 9 poin di sini ya, yang disunahkan untuk berwudu. Lanjut, syurut sihhatil wudu, syarat-syarat sahnya wudu. Wudu itu baru dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama an-niyah, niat. Yang kedua at-tasmiyah, baca bismillah. Yang ketiga al-muwalah. Al-muwalah itu berkesinambungan. Misalnya cuci tangan, kemudian langsung ke kepala tanpa menunggu tangan itu kering. Ustazah dicontohkan kemarin, ketika kalian wudu misalnya, ada seseorang wudu, dia udah membasuh muka, kemudian dia ke kamar main HP dulu sebentar, kemudian dia lanjut wudu lalu membasuh tangan, itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian faraidul wudu atau rukun-rukun wudu yang diwajibkan ketika berwudu. Faraidul wudu yang pertama, ghaslul wajh kullah, membasuh wajah semuanya.
Kemarin kita udah belajar dari tempat tumbuhnya rambut, kemudian ke samping sampai telinga dan ke bawah dagu. Yang kedua, al-madmadah wal istinsyaq, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, ya, dan kemudian mengeluarkannya. Itu juga ada dalil yang mewajibkan, yang mengatakan bahwa itu wajib. Yang ketiga, ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan, yadaini, membasuh kedua tangan sehingga siku sampai siku. Yang 4, mashur ra'si kullahu wal udhunani minar ra'si, membasuh kepala seluruhnya, wal udhunan, dan kedua telinga itu termasuk dari kepala. Seluruhnya maksudnya yang kemarin dari ujung, dari tempat tumbuhnya rambut ke leher, kemudian balik lagi. Nah, kecuali ketika safar misalnya, susah untuk buka jilbab. Kalau kita perempuan, susah untuk buka jilbab, boleh membasuh hanya tempat tumbuhnya rambut yang paling depan nih, itu dibasuh, dilap, kemudian jilbabnya yang disapu aja, disapu pakai basahan air, ya. Tangan ketika mengambil air untuk membasuh kepala. Nah, karena pakai jilbab susah, maka diusap ke jilbabnya aja, gak usah dibuka. Kemudian yang kelima, ghaslul rijlain ilal ka'bain, mencuci kaki, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Keenam, takhlilul lihyah, menyela-nyela jenggot. 7, takhlil asabi'ul yadain war rijlain, menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. Yang ke-8, tartib. Tartib di sini maksudnya beraturan, ya, sesuai dengan aturan. Misalnya nih, habis basuh muka apa? Ya, tangan. Nggak bisa habis muka langsung ke kaki. Itu nggak bisa. Sesuai urutan, ya, berurut. Itu dinamakan dengan tartib. Selanjutnya, sunanil wudu, sunnah-sunnah wudu. Kapan sih? Apa sih yang disunahkan ketika berwudu? Kita lihat. Yang pertama, isti'mal siwak, menggunakan siwak. Hadisnya, laula an asyqa ala ummati lamartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Seandainya saya tidak, kata Rasulullah SAW, seandainya saya tidak menyusahkan umat-umat saya akan menyuruh mereka untuk bersiwak ketika hendak wudu. Yang kedua, ghaslul kaffain salasan fi awwalil wudu, mencuci tangan, telapak tangan 3 kali ketika hendak berwudu. Apalagi ada ulama bilang bahwa setelah bangun tidur itu diwajibkan, malah sebelum berwudu kita basuh tangan kita dulu. Nggak boleh langsung kita celupkan ke air wudu, ya. Jadi benar-benar harus dicuci dengan air mengalir, baru kita bisa mencelupkan tangan kita ke gayung misalnya ketika hendak berwudu, menciduk air, ya. Ketiga, al-jam'u bainal madmadah wal istinsyaq bi ghurfah, menggabungkan antara kumur-kumur dan menghirup air dengan sekali cidukan. Itu juga udah kita bahas kemarin, itu sunnah, ya. Kenapa kita harus melakukan yang sunnah? Pahalanya banyak, boleh saja, boleh. Ustazah bilang kita basuh kumur-kumur, kemudian ambil air untuk hidung, itu boleh. Cuman banyak pahala. Kita kan milihnya yang pahalanya lebih banyak, gitu ya, yang seperti Rasulullah contohkan. 4, al-mubalaghah fihima li ghairi shaim. Kita benar-benar melakukan kumur-kumur dan menghirup air itu dengan sungguh-sungguh, enggak sekedar hanya kumur-kumur terus buang, enggak. Benar-benar bersungguh-sungguh ketika wudu dan menghirup air juga bersungguh-sungguh, kecuali untuk orang yang puasa. Yang kelima, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Ini juga sunnah. 6, adal kulil a'dha, menggosok bagian yang digunakan untuk berwudu, tangan, bagian wudu itu disuruh gosok, itu sunnah. Ke-7, taslisul ghusl, 3 kali, mencuci atau membasuh sebanyak 3 kali, kecuali tadi
kepala dan telinga. Kedelapan, italatul ghurrah wat tahjil. Italatul ghurrah wat tahjil. Nah, italatul ghurrah ini adalah di rambut bagian depan. Ketika kita membasuh muka, kita disunahkan karena kita mau melebihkan tadi, kita disunahkan untuk mengenai sedikit rambut yang ada di depan. Ya. Seharusnya kan dari tempat tumbuhnya rambut nih yang wajib. Nah, kita lebihkan sedikit biar kita dapat cahaya yang tadi yang ada di hadis tadi. Wat tahjil, begitu juga dengan kaki dan tangan. Yang tangan seharusnya sampai ke siku kita lebihkan, yang kaki harusnya sampai kedua mata kaki juga kita lebihkan. 9. Al-iqtisadu fil ma'i wa in kana al-ightiraf minal bahr. Menghemat air, tidak boros dalam menggunakan air walaupun kita mengambil air tersebut dari laut. Misalnya ini, kita lagi di laut, kita mau wudu. Kita ambil dari laut. Nah, itu juga padahal air laut kalian bayangkan sendiri banyaknya, tapi tidak boleh boros. Ya, itu termasuk sunnah. Jadi buka kerannya jangan terlalu besar. Cukup sedikit tapi airnya mengalir yang bisa kita gunakan. Itu termasuk sunnah ya. Banyak pahala yang akan kita dapatkan. 10. Ad-du'a ba'dahu, berdoa. Kita juga sudah menjelaskan keutamaan berdoa. Kalau kita berdoa setelah wudu, Allah mengizinkan kita untuk memilih pintu surga mana aja yang kita mau. Doanya kalian udah tahu kemarin ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang 11, salatu raka'ataini ba'dahu. Ketika selesai wudu, kita disunahkan untuk salat 2 rakaat. Kapanpun itu. Ya. Nanti ila sifatul wudu al-kamil wa kaifiyatuhu. Nah, sifat wudu yang sempurna dan tata cara wudu yang benar. Ini udah kita bahas kemarin ya. Ustazah langsung loncat ke nawaqidul wudu. Itu insya Allah udah paham kalian ya. Nawaqidul wudu, sesuatu yang membatalkan wudu. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain, al-qubul wad dubur. Sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur. Ya. Terus, yang kedua, an-naum al-mustaghraq. Tidur nyenyak, itu juga membatalkan wudu. 3, zawalul aqli bisukarin aw marad. Hilang akal karena mabuk atau penyakit. Nah, termasuk di sini ketika pingsan misalnya. Pingsan dan ketika orang sadar, dia harus berwudu. Wudunya hilang ya. 4, masul farj biduni ha'il bisyahwah. Memegang kemaluan, menyentuh kemaluan tanpa adanya pembatas, tanpa adanya sesuatu yang menghalanginya. Dan dengan syahwat, dia mengandung syahwat ya. Memegang, menyentuh kemaluan tanpa ada sesuatu yang menghalanginya, tanpa ada pembatas, dengan syahwat. Yang kelima, aklu lahmil ibil, memakan daging unta. Ini juga membatalkan wudu. Kemudian kita lihat ma la yunqadul wudu, sesuatu yang tidak membatalkan wudu, kebalikan yang tadi ya. Yang pertama, lamsul mar'ah biduni al-ha'il. Menyentuh, lamsul mar'ah, memegang atau bersentuhan ya. Laki-laki bersentuhan dengan perempuan dan juga sebaliknya bidunil ha'il, tanpa pembatas. Itu tidak membatalkan wudu ya. Tidak membatalkan wudu, tapi jelas itu haram. Gitu ya. Itu haram, tapi dia tidak membatalkan wudu. Tapi ada ulama juga yang berpendapat itu membatalkan wudu. Ya. Ya, ngapain juga kita bersentuhan dengan lawan jenis? Ya, itu haram, otomatis tidak akan kita kerjakan. Nah, untuk lebih berhati-hati apabila tersentuh nih, nggak sengaja.
untuk lebih berhati-hati sebaiknya wudhu lagi. Ya. Yang kedua, khurujud dam min ghairil makhraj al-mu'tad. Keluarnya darah dari selain sabilain, kubul dan dubur. Maksudnya selain haid gitu ya. Itu masih tidak membatalkan wudhu. Dalilnya adalah dulu para sahabat mereka sholat dan tubuh mereka itu masih mengeluarkan darah karena perang. Jadi masih luka, dalam keadaan luka mereka sholat. Nah, termasuk di sini misalnya mimisan, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga, al-qai' wa nahwahu, muntah juga tidak membatalkan wudhu, tapi disunahkan tadi ya, disunahkan untuk wudhu. 4, asyakku fil hadas. Ragu-ragu, nih, saya masih punya wudhu nggak ya? Apa udah batal ya misalnya? Nah, itu tidak membatalkan wudhu. Kembali ke hukum asalnya bahwa dia telah berwudhu suci. Ya. Apabila dia ragu, masih punya wudhu atau sudah batal, itu kembali ke hukum dasar bahwa dia masih bersuci, bahwa dia masih punya wudhu. Ya. Kelima, al-qahqahah fi shalah la tanqudul wudhu. Tertawa terbahak-bahak ketika sholat itu tidak membatalkan wudhu. Tapi otomatis haram ya. Nggak boleh tertawa terbahak-bahak. Tapi dia tidak membatalkan wudhu. Keenam, taghsilul mayit la yunqadul wudhu. Memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudhu, tapi disunnahkan untuk wudhu. Ya. Semoga kalian paham dengan apa yang Ustazah jelaskan hari ini. La'allakunna tafhamna ma syarahtu lakun. Naktafi bihadza. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Naltaqi fi muhadarah al-qadimah insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.